I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys on the wall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mempresentasikan paparan yang telah kami buat. Di sini tugasnya yaitu aplikasi digital dalam pelayanan publik pada daerah Sumatera Selatan. Di sini kelompok kami mengambil aplikasi Bank Sumsel Babel Mobile atau BSB Mobile. Tugas ini dibuat oleh kelompok 5 kelas B Indralaya dengan anggota saya sendiri Deva Septiani dengan NIM 070118822279095 dan rekan saya M. Satria Oktarendi dengan NIM 070118822271117 untuk memenuhi mata kuliah Governansi Digital dengan dosen pengampu Bapak Junaidi SIP MSI. Adapun pokok pembahasan dalam paparan kami ada 11, yaitu yang pertama dasar hukum pendirian atau pengembangan aplikasi BSB Mobile. Lalu yang kedua, unit kerja atau instansi pengelola. Yang ketiga, deskripsi singkat aplikasi BSB Mobile. Yang keempat, tujuan utama pengembangan aplikasi BSB Mobile. Lalu yang kelima, jenis layanan-layanan yang tersedia pada BSB Mobile. Yang keenam, manfaat yang diharapkan. Yang ketujuh, tutorial atau SOP atau prosedur layanan operasional atau deskripsi cara bekerjanya aplikasi BSB Mobile. 8. Keunggulan aplikasi BSB Mobile. Dan yang ke-9, kelemahan aplikasi BSB Mobile. Yang ke-10, profil jumlah data pengunjung atau user sejak launching hingga saat ini. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Ini adalah tampilan aplikasi BSB Mobile. Pada tampilan pertama itu yang ada di aplikasi Play Store. Lalu ada gambar kedua, pada saat kita sudah menginstal aplikasi BSB Mobile, ada tampilan beranda, lalu yang kedua ada tampilan akun, lalu yang ketiga ada tampilan transaksi, yang keempat ada tampilan informasi, dan yang terakhir ada tampilan pengaturan yang memuat akun dalam aplikasi BSB Mobile. Kita masuk ke materi pertama, yaitu dasar hukum pendirian atau pengembangan aplikasi BSB Mobile. Yang pertama, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006. Lalu yang kedua, ada Surat Edaran Indonesia Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum. Lalu yang ketiga, ada Buku Pedoman Perusahaan atau BPP Penerapan Strategi Anti Fraud Bank Sumsel Babel. Lalu yang terakhir, Code of Conduct Bank Sumsel Babel. Unit kerja atau instansi pengelola. Pada aplikasi BSB Mobile yang mengelola aplikasi ini adalah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Deskripsi singkat aplikasi BSB Mobile. Aplikasi BSB Mobile merupakan aplikasi perbankan yang disediakan oleh Bank Sumsel Babel. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi perbankan secara online, seperti cek saldo, transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, dan lain sebagainya. Selain itu, pengguna juga dapat mengakses informasi terkait produk dan layanan dari Bank Sumsel Babel, serta mendapatkan berita terkini seputar perbankan. Aplikasi ini juga memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mengelola keuangan mereka secara efisien melalui perangkat mobile mereka. Tujuan utama dari pengembangan aplikasi BSB Mobile. Bank Sumsel Babel Mobile Banking memiliki tujuan memenuhi kebutuhan perbankan Anda, kapanpun dan dimanapun, dan memudahkan keamanan bertransaksi Anda lewat digital online. Bank Sumsel Babel juga menyediakan pengalaman pelanggan yang lebih baik dengan antar muka yang ramah pengguna, layanan yang cepat, dan fungsionalitas yang ditingkatkan, menggunakan teknologi digital untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih baik dan mengikuti perkembangan teknologi terkini, dan mengintegrasikannya ke dalam layanan perbankan guna tetap relevan di era digital. Adapun jenis-jenis layanan yang tersedia pada aplikasi BSB Mobile itu yang pertama ada informasi saldo, penyedia informasi saldo rekening atau uang elektronik yang mencakup jumlah dana yang tersedia pada suatu akun. Lalu yang kedua, ada informasi riwayat transaksi, detail mengenai transaksi keuangan yang telah dilakukan oleh pemegang akun seperti tanggal, jenis transaksi, dan jumlah dana yang terlibat.
Lalu yang ketiga ada transfer ke sesama bank Sumsel Bubble. Proses mentransfer dana dari satu rekening ke rekening lainnya, di mana kedua rekening tersebut terdaftar di bank yang beroperasi di wilayah Sumatera Selatan dan juga Bangka Belitung. Lalu yang keempat ada transfer antar bank. Pengiriman dana dari satu rekening ke rekening lainnya, namun melibatkan bank yang berbeda, sehingga diperlukan proses antar bank. Lalu selanjutnya ada transfer sesama bank Sumsel Bubble melalui QR Code. Transfer dana dengan menggunakan QR Code sebagai metode identifikasi transaksi, khususnya untuk transaksi ke rekening bank di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Lalu ada pembayaran, proses mengeluarkan dana untuk membayar tagihan atau pembelian barang atau jasa tertentu. Lalu ada pembayaran merchant melalui QR Code. Pembayaran kepada pedagang atau penjual dengan memindai atau masukkan QR Code yang terkait dengan pembayaran melalui QR Code tersebut. Lalu ada pembelian, proses membeli barang atau jasa dengan menggunakan dana yang tersedia di rekening atau uang elektronik. Lalu ada juga cek saldo uang elektronik BSB Cash. Memiliki jumlah dana yang tersedia pada kartu atau akun uang elektronik yang dikeluarkan oleh Bank Sumsel Bubble. Lalu ada cek riwayat transaksi uang elektronik BSB Cash. Memiliki daftar transaksi yang telah dilakukan dengan menggunakan uang elektronik BSB Cash, mencakup informasi tanggal, jenis transaksi, dan lain sebagainya. Ada juga top up uang elektronik BSB Cash, menambahkan dana atau nilai ke dalam uang elektronik BSB Cash, biasanya melalui transfer dari rekening bank atau metode top up lainnya. Lalu ada juga informasi kurs, menyajikan informasi mengenai nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang lokal, sering digunakan untuk keperluan transaksi internasional. Selanjutnya ada informasi produk, memberikan informasi mengenai produk-produk yang ditawarkan oleh bank, termasuk fitur dan persyaratan yang terkait. Lalu ada juga BSB Cash. Itu adalah produk uang elektronik yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Bubble untuk pembayaran merchant, retribusi, pajak, dan layanan publik lainnya, seperti pembayaran di gerbang tol, LRT Sumsel, gerai-gerai nasional, Indomaret, dan merchant-merchant yang terdapat edisi Bank Sumsel Bubble. Ada juga amal Diswaf, pembayaran zakat via Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional dan BWI, Badan Wakaf Indonesia dengan BSB Mobile. Lalu ada yang terakhir informasi berita lainnya, itu menyediakan berita dan informasi terkini yang relevan dengan layanan perbankan atau keuangan, serta pengembangan terbaru dalam industri tersebut. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada M. Satria Oktarendi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan memaparkan materi mengenai manfaat yang diharapkan. Aplikasi BSB Mobile atau Bank Sumsel Bubble memiliki beberapa manfaat yang diharapkan bagi internal organisasi tersebut. Beberapa manfaat tersebut antara lain, yang pertama yaitu meningkatkan efisien dan produktivitas. Dengan adanya aplikasi ini, karyawan dapat mengakses informasi dan melakukan transaksi perbankan dengan cepat dan mudah, tanpa harus datang ke kantor cabang. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas karyawan. Lalu yang kedua, yaitu untuk meningkatkan keamanan. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur keamanan seperti PIN dan OTP atau One Time Password yang dapat melindungi transaksi perbankan dari akses yang tidak sah. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas layanan. Dengan adanya aplikasi ini, nasabah dapat melakukan transaksi perbankan kapan saja dan di mana saja, tanpa harus datang ke kantor cabang. Hal ini dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh Bank Sumsel Bubble pada nasabah. Lalu yang keempat, yaitu untuk meningkatkan loyalitas nasabah. Dengan adanya aplikasi ini, nasabah dapat merasa lebih terlayani dan terhubung dengan Bank Sumsel Bubble. Hal ini dapat meningkatkan loyalitas nasabah terhadap Bank Sumsel Bubble. Kemudian yang terakhir yaitu untuk meningkatkan daya saing. Dalam era digital seperti ini, keberadaan aplikasi layanan digital dapat menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan daya saing Bank Sumsel Bubble di pasar perbankan. Next. Lalu aplikasi Bank Sumsel Bubble Mobile juga memberikan manfaat bagi pihak luar atau pengguna, yang antara lain yaitu pertama, kemudahan dalam mengakses. Pengguna dapat mengakses layanan perbankan kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi ini tanpa harus datang ke kantor cabang. Lalu juga yang kedua, memudahkan untuk pembayaran. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai jenis pembayaran
seperti pembayaran tagihan PDAM, PBB, BPJS, pembelian voucher, dan pembayaran melalui QR Code. Lalu yang ketiga yaitu bisa melakukan transfer dana. Pengguna dapat melakukan transfer antar rekening Bank Sumsel Bubble maupun ke rekening bank lainnya. Kemudian yang keempat itu manfaatnya ada keamanan dalam transaksi. Setiap transaksi melalui aplikasi ini dilindungi menggunakan OTP atau One Time Password dan Mobile PIN sehingga memberikan keamanan ekstra bagi pengguna. Lalu kemudian yang kelima, kemudahan dalam pengelolaan akun. Penggunaan dapat melakukan cek saldo, cek mutasi, dan mengubah MPIN serta kata sandi melalui aplikasi ini. Next. Lalu tutorial atau SOP dalam menjalani aplikasi BSB Mobile. Yang pertama yaitu mendaftar. Untuk menggunakan layanan BSB Mobile, Anda perlu mendaftarkan terlebih dahulu nomor kartu ATM Anda di cabang terdekat. Kemudian yang kedua, Anda dapat menginstal aplikasi. Anda dapat mengakses aplikasi BSB Mobile melalui Google Play Store atau App Store. Kemudian yang ketiga, masuk ke akun. Setelah menginstal aplikasi, Anda dapat masuk ke akun Anda menggunakan kredensial yang Anda gunakan saat mendaftar sebelumnya. Kemudian yang keempat, menggunakan fitur aplikasi. Setelah masuk ke akun, Anda dapat menggunakan berbagai fitur yang ditawarkan oleh aplikasi tersebut seperti memeriksa saldo dan mutasi, lalu melakukan transfer antar rekening Bank Sumsel Bubble, kemudian melakukan transfer rekening antar bank lainnya, lalu melakukan pembayaran seperti PDAM dan Halo, lalu juga bisa melakukan pembelian seperti Simpati, US, XL, dan Trip voucher. Kemudian bisa melakukan pembayaran melalui QR Code, dan yang terakhir bisa memeriksa saldo dan top up BSB Cash. Kemudian tutorial selanjutnya menggunakan layanan pemblokiran. Jika Anda mengalami kesalahan penginputan MPIN atau kata sandi, Anda dapat menggunakan layanan pemblokiran yang ditawarkan oleh Bank Sumsel Bubble. Anda dapat melakukannya melalui call center di nomor 1500711 atau menghubungi petugas customer service di kantor cabang atau cabang pembantu atau kas terdekat. Kemudian yang keenam, mengaktifkan dan mengaktifkan kembali akun. Anda dapat mengaktifkan kembali akun BSB Mobile melalui aplikasi. Anda juga dapat mendatangi customer service di kantor cabang atau cabang pembantu atau kas terdekat untuk membantu mengaktifkan dan mengaktifkan kembali akun Anda. Kemudian yang terakhir, menggunakan biaya-biaya. Anda perlu membayar biaya yang terkait dengan penggunaan aplikasi Bank Sumsel Bubble Mobile seperti biaya transaksi, pajak, biaya transfer melalui QR Code, dan biaya lainnya. Lalu aplikasi BSB Mobile memiliki keunggulan. Yang pertama yaitu fasilitas pembayaran QR Indonesia. Aplikasi ini menyediakan fasilitas standar pembayaran QR Indonesia yang cepat dan aman untuk merchants maupun nasabah. Pengguna dapat dengan mudah melakukan pembayaran melalui QR Code untuk berbagai keperluan seperti pembayaran tagihan PDAM, PBB, BPJS, pembelian voucher, dan pembayaran melalui QR Code. Lalu yang kedua yaitu transfer IBT antar bank. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transfer antar rekening Bank Sumsel Bubble dan transfer IBT antar bank, memberikan fleksibilitas dalam melakukan transaksi keuangan. Lalu kemudian yang ketiga, pembayaran dan pembelian. Pengguna dapat melakukan berbagai jenis pembayaran seperti pembayaran tagihan PDAM, PBB, BPJS, dan pembelian voucher, serta pembayaran melalui QR Code. Selain itu, pengguna juga dapat melakukan pembelian voucher dan paket data melalui aplikasi ini. Kemudian yang keempat, pembayaran zakat via Basnas dan BWI. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran zakat melalui Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional dan BWI atau Badan Wakaf Indonesia dengan menggunakan BSB Cash, sebuah produk uang elektronik yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Bubble. Lalu aplikasi BSB Mobile tentunya tidak memiliki keunggulan saja, namun memiliki kelemahan tersendiri. Yang pertama yaitu
aplikasi BSB Mobile memiliki kelemahan keterbatasan dalam fitur. Beberapa pengguna menyatakan bahwa aplikasi ini masih memiliki keterbatasan dalam fiturnya, seperti kesulitan dalam melakukan transaksi pembayaran tertentu, pembayaran PLN, dan adanya bugs yang mengganggu pengalaman pengguna. Lalu juga aplikasi ini memiliki kelemahan dalam kinerja yang lambat. Terdapat keluhan mengenai kinerja aplikasi yang lambat, terutama pada waktu malam, serta kesulitan dalam melihat transaksi masuk atau keluar. Lalu juga aplikasi ini memiliki kelemahan ketinggalan dalam fitur-fitur yang ada. Beberapa pengguna merasa bahwa aplikasi ini tertinggal jauh dibandingkan dengan aplikasi mobile banking dari bank lain yang telah memiliki fitur yang lebih lengkap dan stabil. Lalu juga aplikasi ini memiliki kelemahan dalam kesulitan login. Terdapat keluhan mengenai kesulitan dalam proses login serta adanya bugs yang mengganggu pengalaman pengguna. Lalu juga keterbatasan dalam aksesibilitas. Beberapa pengguna menyatakan bahwa aksesibilitas aplikasi ini masih kurang memadai, terutama dalam hal stabilitas login dan akses yang memudahkan pengguna. Ini bisa kita lihat keluhan-keluhan dari Google Play Store. Next. Lalu profil jumlah data pengunjung atau user sejak di launching hingga saat ini. Berdasarkan informasi yang kami temukan, jumlah unduhan aplikasi Bank Sumsel Bubble Mobile di Google Play Store mencapai lebih dari 100.000 unduhan. Meskipun di Play Store tidak ada informasi spesifik mengenai jumlah pengguna atau unduhan secara rinci, namun angka unduhan yang mencapai lebih dari 100.000 menunjukkan bahwa aplikasi ini telah mendapatkan perhatian yang signifikan dari pengguna. Ini adalah gambar dari Google yang kami dapat dari Google Play Store. Next. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan materi kami pada kali ini. Governance digital atau e-government adalah layanan informasi dan komunikasi teknologi atau ICT yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah untuk meningkatkan hubungan antara warga, swasta, dan pemerintah. Tuntutan perkembangan TIK berimbas kepada meningkatnya layanan pemerintah kepada warganya. Lalu dalam hal Bank Sumsel Bubble, pelayanan berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik guna mencapai kinerja secara berkelanjutan. Kontribusi Bank Sumsel Bubble terhadap perekonomian Indonesia juga semakin ditingkatkan dari tahun ke tahun dan akan selalu menjadi bagian penting dalam pembangunan Indonesia. Sekian dari saya kembalikan kepada Bapak Septian. Baik, terima kasih kepada rekan saya M. Satria Oktarendi. Demikianlah paparan dari kelompok kami. Jikapun ada kesalahan, kami meminta maaf kepada Allah, kami memohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.